Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan Sabda Tuhan di hari Minggu yang indah ini, baiklah mari kita bersama-sama berdoa, menyiapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa kami di surga, hari ini kami beribadah bersama keluarga. Kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan pada keluarga kami. Engkau telah memampukan kami untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari, dan di hari Minggu ini Engkau satukan keluarga kami untuk beribadah. Hadirlah di rumah kami ya Tuhan, terimalah pujian dan sembah kami. Berikan kepada kami kekuatan melalui firman-Mu, agar kami dimampukan menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada minggu ini kita berikan tema berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Sabda Tuhan diambil dari Yohanes 20 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya bacakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu peneliti dari Amerika Serikat mengadakan penelitian terhadap bentuk virus corona, virus yang sudah menyebabkan jatuhnya korban ribuan jiwa penduduk di dunia ini. Dan lembaga penelitian itu di bawah naungan National Institute of Health di Amerika Serikat. Setelah mereka mengamati bentuk dari virus ini, yang ternyata virus ini tidak bisa diamati dengan menggunakan mikroskop biasa, hanya bisa dilihat dengan mikroskop cahaya atau mikroskop elektron. Bentuknya itu berduri-duri dan terlihat ada cangkang begitu. Dan yang dituturkan oleh mereka adalah bahwa jelas bahwa virus ini tidak bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop biasa. Jadi adik-adik kalau mau melihat virus ini di sekolah menggunakan mikroskop yang ada di laboratorium, jelas tidak bisa terlihat, karena mikroskopnya adalah mikroskop yang istimewa dan khusus. Dan ngapain bawa-bawa virus yang berbahaya ke sekolah? Jadi kita cukup percaya saja deh bahwa virus ini memang betul-betul ada, tidak terlihat oleh mata telanjang, namun jelas virus ini betul-betul ada. Banyak korban oleh karena virus, gaya hidup yang berbeda saat ini juga oleh karena virus yang tidak terlihat oleh mikroskop biasa. Dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya untuk percaya terhadap sesuatu itu tidak harus melihat. Buktinya kita belum pernah melihat bentuk virus ini sendiri, namun kita 100% percaya bahwa virus itu ada. Belum pernah melihat, tetapi kita percaya virus itu ada. Yang kedua,
bahwa karena kita percaya terhadap virus itu, maka kita punya pola hidup dan gaya yang berbeda dari biasanya sebelum kita belum mengenal virus atau belum tahu tentang adanya virus corona ini. Nah, dalam pengertian yang sama sebenarnya saudara-saudara, dalam pengertian yang positif tentunya, keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus juga demikian, bahwa kita semua belum melihat Tuhan Yesus Kristus, terlebih menyaksikan sendiri kebangkitan Kristus. Tetapi kita juga percaya 100% bahwa Kristus ada dan bangkit dari kematian. Rasa percaya kita itu tumbuh selain dari kesaksian, dari pembacaan Alkitab, tetapi juga kita melihat bahwa ratusan juta lebih orang dari generasi ke generasi percaya, terhisap, terinfeksi oleh darah Kristus, sehingga mereka menjadi umat tebusan Kristus. Termasuk kita percaya 100% bahwa Kristus sudah mengorbankan dirinya, mencucurkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, dengan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kenyataan kita memiliki gaya hidup dan pola hidup yang berbeda dengan mereka yang tidak mengenal dan percaya kepada Kristus. Dan itu juga nampak dalam kehidupan kita sehari-hari, manakala kita juga dipengaruhi oleh kebangkitan Kristus. Kita yang semula ada di dalam keraguan-raguan, kita yang ada di dalam ketakutan, kita yang ada di dalam kehidupan yang tidak berpengharapan, namun karena kita percaya kepada Kristus, maka kita juga mendapatkan kekuatan, penghiburan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, pada waktu itu tinggallah Thomas yang belum percaya. Saat yang lain sudah percaya, hanya Thomas yang belum percaya bahwa Yesus bangkit. Kepercayaan yang dimiliki oleh teman-teman yang lain itu wajar karena mereka memang sudah melihat sendiri Yesus yang bangkit. Sekarang bagaimana dengan Thomas? Thomas pun juga mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Thomas yang masih ada di dalam keraguan-raguan, masih takut, seperti murid-murid yang lain sewaktu belum dijumpai oleh Tuhan Yesus, mereka juga pasti takut akan pemerintah Romawi. Jangan-jangan mereka dituduh untuk mencuri jasad Yesus, atau karena mereka pengikut Yesus yang jasadnya telah hilang itu, mereka akan ditangkap. Ketakutan itu ada pada hidup mereka. Namun Yesus tahu, Yesus memberikan kekuatan, inisiatif dari Kristus, bahwa murid-murid Kristus itu harus mendapatkan kekuatan. Demikian juga dengan Thomas. Saatnya Tuhan Yesus mendatangi Thomas, sehingga Thomas pun percaya. Thomas mendapatkan sabda Tuhan yang begitu indah. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita sebagai orang Kristen juga ragu-ragu akan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Kristus? Apakah kita juga ragu-ragu bahwa Kristus tidak akan memberikan kekuatan dan juga penghiburan di dalam hidup kita? Tentu kita tidaklah demikian.
Kepada virus pun kita yakin bahwa virus itu ada, tentu kita juga akan percaya bahwa kebangkitan Kristus itu juga memberikan kebangkitan bagi hidup kita. Yang semula takut, yang semula ragu-ragu, yang semula tidak memiliki pengharapan, kuasa kebangkitan Kristus itu juga ada di dalam hati kita. Maka sekarang saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Untuk itu, jagalah kebahagiaan itu. Jangan sampai ditukar dengan hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan ini. Kita sudah berbahagia di dalam Kristus. Maka peliharalah, jagalah iman kita itu sampai akhir hayat kita. Siapa tahu yang mau menukar kebahagiaan itu dengan hal-hal yang akan menyebabkan hidup kita terjerumus ke dalam dosa. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, yang kedua yang harus kita lakukan adalah bahwa kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus itu juga menguatkan hati kita seperti Thomas dan yang lain sudah dikuatkan. Maka sebenarnya kita pun juga sudah dikuatkan oleh Tuhan. Rasakan kebangkitannya di dalam hidup kita. Rasakan penghiburan yang diberikan Tuhan kepada kita. Walaupun kita menghadapi keadaan yang sulit, namun yakinlah bahwa di dalam Kristus kita mampu untuk menghadapi. Asal kita memiliki gaya hidup yang berbeda saat seperti ketika kita belum mengenal Tuhan. Tetapi ketika kita percaya dan mengenal Kristus, maka gaya hidup kita pun juga berbeda. Hati kita sudah diubahkan, jangan dikotori lagi, dan juga kita menjadi pribadi yang sehat. Sehat rohaninya, tetapi juga sehat jasmaninya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk merayakan kebangkitan Kristus di minggu-minggu ini, dengan kita tidak terpuruk, tetapi kita telah diubahkan oleh kebangkitan Kristus. Seperti para murid dan juga Thomas sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk kita merasakan kebahagiaan yang dari Tuhan di tengah penderitaan, merasakan kekuatan yang dari Tuhan di tengah keadaan yang galau seperti ini, merasakan sukacita di tengah kehidupan prihatin yang harus kita hadapi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.